Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina ببركة وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ساداتنا من جميع أهل بيته جميع ذرياته جميع أصحابه خلفائه الأربعة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وببركة مؤلف هذا الكتاب الشمائل المحمدية الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن صورة الترمذي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita di bab selanjutnya, yaitu ma jaa fi khatamin nubuwah. Bab yang menerangkan tentang khatamun nubuwah, yaitu tanda-tanda kenabian. Jadi setiap nabi, khususnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini punya tanda. Tak pangkempang dadi nabi. Beri tanda ban Gusti Allah, dan tanda itu tidak bisa direkayasa. Tanda itu tidak bisa dibuat, artinya tanda itu tidak bisa sifatnya palsu. Karena tanda itu adalah buatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetiba de tandana orang yang katben Gusti Allah, kekasihnya Allah, Nabi ada namanya khatamin nabiyyin atau khatamun nubuwah, yang kita itu tanda-tanda kenabian. Haddatsana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id haddatsana Hatim bin Ismail anil Ja'd bin Abdurrahman qala sami'tu as-Sa'ib bin Yazid yaqulu ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت. Aku mendengar As-Sa'ib bin Yazid yaqulu berkata. Berarti As-Sa'ib bin Yazid berkata, dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Aku dibawa oleh bibiku, aku dibawa oleh bibiku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dan bibiku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulnya Allah. Jadi bibikna Sa'ib bin Yazid nikah berkata mator kepada Rasulullah. Kan namoy nikah, namoy mendatangi Rasulullah bersama yang kita bibi dan ponakannya, ponakannya. Apa kata bibinya tadi? Inna bna ukhti waji'un. Ya Rasulullah, ini ponakanku waji'un, sakit, sedang sakit. Nah, tikala ponakanna sakit ki nyamana Sa'ib bin Yazid ani kesake, ya, sakit pas ikiba ben bibinya bibinya nika dibawa oleh bibinya nika menemui Rasulullah. Matur, Kak Dinto tang ponakan ya Rasulullah, sakit mangkin Kak Dinto.
Kemudian apa yang dilakukan? Famasaha ra'si. Kemudian Rasulullah mengusap rambutku. Ini kaki. Kadang kita kalau sakit pas entar kaki ayah kadang tekuk ban ke. Napaan saya sakit? Tekuk. Yosap ban Kanjeng Nabi. Famasaha ra'si. Kemudian Rasulullah mengusap rambutku. Wada'ali bil barakah. Dan kemudian wada'ali mendoakan li kepadaku bil barakah, dengan doa yang penuh keberkahan. Tak berak yosap ben Kanjeng Nabi, tapi didoakan. Nah, ini cara bagaimana ketika ada saudara kita, ketika ada orang minta tolong sakit, tekuk ben Kanjeng Nabi, kemudian napanya mana didoakan. Ini sampai terus dilanjutkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah, sampai kepada tabi'in, sampai kepada ulama yang menyebar ke tanah Nusantara, wali-wali Songo, sampai kepada ulama Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang diterkenal dengan namanya ad-du'a birrumuz, doa melalui simbol-simbol. Bisa simbol gerakan, bisa simbol tempat, bisa simbol napa apa. Makan etak kadang bisa melalui ain. Tuh simbol ad-du'a birrumuz, doa dengan simbol. Nah, nikah pada dasarnya di Kanjeng Nabi pegang rambut ban Kanjeng Nabi, yosap ban Kanjeng Nabi, kemudian didoakan oleh Rasulullah dengan doa barakah. Wa tawaddaa, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam wudu. Nah, ini cara lagi. Wa tawaddaa, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam wudu. Mari itu pas wudu Kanjeng Nabi, fasyaribtu min wudu'ihi. Nah, dan kemudian maka fasyaribtu, aku minum min wudu'ihi, yaitu bekas atau sisa air wudunya Rasulullah. Ini ngalak barakah. Ini kemudian dikiaskan oleh para ulama, teti entar ka orang sesoleh kiasaki kesolehanna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entar kaki ayamnya itu enom lah. Ini berarti sudah rujukannya kias, dikiaskan dengan kesolehan Rasulullah. Jadi air bekas wuduknya Rasulullah diminum. Rasulullah komentar tidak. Rasulullah menyuruh tidak. Mendiamkan iya. Itu namanya sunnah takriri. Jadi cek pang pas langsung motos bid'ah tak ilakoni ban Kanjeng Nabi. Memang sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah belum tentu tak karatu ka Gusti Kanjeng Nabi. Yang tidak diperintah oleh Rasulullah belum tentu tak cocok. Kadang didiamkan, berarti diamnya Rasulullah membolehkan. Ini kan yang mana sunnah takriri. Sunnah itu ada 3. Yang pertama ada sunnah qauli, dawuhnya Rasulullah. Saya kutip hadis Rasulullah adubu. Kemudian sunnah fi'li, yaitu sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah. Yang ketiga adalah sunnah takriri, sunnah yang tidak diperintah, yang tidak dilarang, didiamkan, itulah sunnah takriri. Yenom, wudu'un yenom. Nah. Kemudian wa qumtu khalfa dhahrihi, dan setelah aku minum, wa qumtu, kemudian aku berdiri khalfa dhahrihi, di belakang punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira ngak nikah posisinya Kanjeng Nabi awudu, mare bekasa Kanjeng Nabi kadin to iyenom. Mereka disa kala Sa'ib bin Yazid berada di belakang punggung Rasulullah. Bede bingkeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Fanadartu ilal khatami baina katifaihi. Kemudian aku melihat dengan jelas ilal khatami, yaitu tanda kenabian, baina katifaihi, di antara kedua bahunya Rasulullah. Jadi kira-kira berdeka ini toh khatamin nabiyin. Kalau dari hadis ini dari kadin nah di antara berdeka tengahan kaki, di antara kafa ini dua bahu, berdeka 20 di antara 2 bahu. Anika khatamun nabiyyin, tanda kenabian. Kayak apa bentuknya? Faida huwa mithlu zirril hajalati, seperti engki kak dinto
Mithlu zirril hajalati, yaitu telurnya besar-besar telurnya burung dara. Burung dara apa? Tere. Nah, merpati. Nah, merpati. Telora, muni merpati. Nah, telora. Kene, tak pati raja kan? Nah, kira-kira seperti itu. Mithlu zirril hajalati. Jadi beda tanda kira-kira tanda kenabiannya sebesar telurnya. Ini apa? Burung dara. Nah, telurnya burung dara. Kan tak pati rajo. Bonding telur ajom rajo. Telur burung dara, merpati. Itu tanda kenabian yang dilihat jelas oleh Sa'ib bin Yazid. Nah, dan ini apa yang menarik nih kan? Dari hadis yang pertama. Hadis ini menggambarkan bahwa ketika ada orang sakit pada waktu itu, dia datang kepada Rasulullah dan dia minta doa. Lah, ini kasih kotu kelebihan panjenengan kerjakan, dan boleh kita datang ke kiai, ke orang soleh, bukan orang pintar, benih orang soleh. Kanjeng Nabi cerdas, tapi yang paling penting Rasulullah soleh. Antara ke orang sesoleh, antara ke orang sekarat ke Gusti Allah minta tua. Nah, kemudian terserah kiai orang soleh mau berdoa dengan menggunakan media apa. Nah, bisa dengan simbol-simbol air, bisa kanggo kempeng, terserah. Tergantung medianya yang mau dipakai oleh orang soleh kenikah. Nah, ini kan berarti membolehkan kula panjenengan yang kita itu meminum air doa. Dan kadang beri jimat ben para kiai beri jimat. Beri jimat ya. Jimat toles. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun ala Nuhin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Nuhin, salamun ala Musa, salamun ala Isa. Salamun ala Isa, salamun min kulli amrin, salamun hatta matla'il fajr. Nah, ini lagi sampai terus. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu oleh ketika. Biasanya merepu bekasan itu oleh ketika. Nah, gitu. Sabot aing pribadi, air untuk umum terserah. Iya nom kemudian ketika. Kenika nyaman ad-du'a birrumuz, doa dengan menggunakan media simbol ketika. Sabot. Nah, kadang kiai-kiai ulama-ulama kadang beri beto saya rendam enom apa beres ben Gusti Allah. Nah, barokah dah tua saya sabot dekat aing kenika. Lah nika pada dasarna nika dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang kita dinto bahwa khatamun nubuwah, tanda-tanda kenabian itu ada dan itu tidak bisa direkayasa. Beda dinto. Berarti mun bekerja kan beknak nikah. Napa istilahnya? Beda daging, semacam daging. Kini kan bekerja tandanya beda dinto. Dan itu tidak bisa direkayasa. Tak ada. Kadek beda orang mas nak ke nikah dingkok para pada bener lah kutilannya mana. Kalau coba penyakit lah. Nikah bener tak ada boh. Itu tanda-tanda kenabian yang khusus datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah tanda-tanda yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi nikah memang khusus, ada tandanya. Beberapa tahun kemarin kenapa? Mereka mengaku Nabi di Malang, mereka mengaku petinju jeung ngaku Nabi. Saya Nabi, dari kamu ngaku Nabi. Kela tidak capok polisi, Nabi na kelenger. Pas ketemu dengan malaikat, boleh sing ngaku malaikat kan? Malaikat Jibril Lia Eden Ini lagi, jangan kula bani Lia Edan. Lia ngaku Jibril, EPK wan polisi diinterogasi kalenger, jangan kula mak ada Jibril kalenger. Siapa enggak temu Jibril wan Nabi, saya ngaku Nabi Ahmad Musaddiq.
Kenal kamu? Enggak, jangan gula. Mak beda malaikat Jibril tak kenal kan Nabi. Hari itu boleh kan. Minta sertai kopeng lagi. Lah, anika berarti kenabian tidak bisa direkayasa. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenabian ini tanda-tandanya ada. Okay? Oleh karena itulah Nabi ketika masih kecil dalam sejarahnya sudah bisa ditebak oleh salah satu pendeta yang soleh pada waktu itu. Oke, ketika pun iya pun onik buh Arya nak kanak benih bersaromban ria. Siapa ada sing iber paman tuli kibur oleh tuli. Arya mun beda orang tahu erep tuli bisa jadi dibunuh ancaman ria ponakan abah. Arya nanti akan menjadi pemimpin besar. Pun beda yang tertulis di dalam kitabnya, kitab Injil. Beda kitab aku malam ki Alkitab. Napanya mana? Ahlul kitab. Negagi pun beda. Nah, sudah ada diterangkan bahwa akan ada nabi pemimpin yang datang kelak dengan tanda-tanda seperti ini. Beda tanda Kanjeng Nabi. Selain tanda kenikah, Rasulullah SAW sudah berbeda, sudah ada cahaya. Makanya ketika pendeta tersebut melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bekto kenika acelan di bawah acelan gini awan mengikutinya. Coba teku, wah acelan mengikuti Kanjeng Nabi. Pajuni Rasulullah tanda-tanda. Dan itu tidak semua orang bisa membaca tanda itu. Makanya yolok ponakan. Arya ponakan abah. Cek tulis lanjutkan. Mulai. Mi bodoh orang. Saya tahu kata tanda yang erebut. Karena cek bekal teti orang pemimpin dunia, pemimpin umat yaitu Nabiullah. Nabinya Gusti Allah. Nah, ada tanda-tandanya. Tak pun salamban. Okay? Dan saat ini kenabian sudah ditutup. Artinya tak boleh nabi. Maka mun beda orang ngaku-ngaku nabi berarti nabi palsu. Ada boleh. Kita tekan ni berjamaah punya. Tunggu umrah. Oh, juban apa empat yang kui kopi, surban 6 ngaku nabi. Cak percaya ada nabi wangi tekak tandon ya, engkau tandon aja. Bahkan engak telur bebek. Telur banyak cak percaya ada lah nabi lah. Nabi ditutup oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi adalah akhir dari para anbiya wal mursalin. Moga-moga kita mengkaji engkika dinto sirah termasuk sirah atau hadis-hadis tentang kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kak dinto tetia banyakkan mahabbah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah memang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita secinta jaga ecukan sareng Allah Subhanahu wa taala ngaulia nurra Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.